Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita dapat berjumpa kembali pada program Ramadan Sareng Yai bersama saya Hikmatul Lailia di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Baik para pemirsa, senang sekali pada kesempatan kali ini kita sudah bersama beliau. Ini merupakan pengasuh pondok pesantren Tarbiyatul Quran Al-Fakihiyah Senopatik Berbek Nganjuk, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Sofiul. Oke. Assalamualaikum Gus, ini lebih akrab disebut dengan Gus Sofi nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Oke, baik para pemirsa dan juga Gus Sofi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Tadarus Al-Quran. Nah, Tadarus Al-Quran ini kan merupakan salah satu amalan yang sering kita laksanakan khususnya di bulan Ramadan. Banyak di musola, masjid, kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, menurut panjenengan sendiri, ini keutamaan Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini bagaimana, Gus? Baik, sebelumnya terima kasih. Jadi bahwa semuanya itu sudah paham bahwa Ramadan itu merupakan sebuah waktu yang dikhususkan Tuhan kepada umat manusia, khususnya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan terkhususnya untuk umatnya Nabi Muhammad itu juga khusus dalam sisi amaliyah. Ada pelipat gandaan kualitas secara nilainya, ada pelipat gandaan pahala kalau menurut bahasa kita. Maka sepertinya itu yang berusaha untuk dikejar oleh kita-kita orang ini, terlepas dari beberapa waktu yang bisa jadi sudah hilang sebelum bulan Ramadan. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Satu huruf bahkan dinilai kualitas nilainya itu adalah dilipatkan dengan 10 kali lipat. Mungkin seperti itu. Baca alif saja berarti sudah dapat pahalanya 10. 10. Alif gitu. Berapa tadi? Atau misalkan satu huruf nun gitu ya 10. Apalagi lebih dari itu banyak. Karena memang kekhususannya Ramadan ini ya di Quran itu. Tuhan Allah itu menurunkan Al-Quran memang di dalam bulan Ramadan. Maka tak salah kalau ada yang mengatakan bahwa nama lain dari bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nah, menyinggung mengenai Al-Quran sendiri, di pondoknya panjenengan kan ini Tarbiyatul Quran. Nah, penerapan untuk tadarus atau mungkin baca Al-Quran di pondoknya panjenengan sendiri ini seperti apa? Yang jelas begini, satu hal yang menjadi konun, kalimat yang dipegang betul oleh pesantren, keluarga pesantren, berikut juga dengan para santri, itu adalah kalimatnya pengasuh bahwa Al-Quran tidak mengenal libur. Maka orang yang membaca Al-Quran, orang yang memiliki Al-Quran, maka dia itu pertama kali dia melek itu adalah harus Quran. Kemudian sebelum dia merem itu juga harus Al-Quran. Sebelum kemasukan sarapan harus kemasukan sarapan Al-Quran dulu. Sebelum mau tidur juga harus interaksinya dengan Al-Quran. Maka kalau di sana itu ada yang bersifat halakoh, jadi ada kayak sekumpulan beberapa kelompok-kelompok gitu. Terus yang kedua, bacaan di dalam sholatnya itu menggunakan Al-Quran. Contohnya ketika Ramadan ini tarawih itu setiap satu malam 1,5 juz. Setiap satu malam, dan itu harus dikejar khatam. Bukan di hari ke-30 atau 29 yang satu bulannya enggak, tapi dikejar khatam malam 21, karena penutupan ngaji pasan itu biasanya malam 21. Maka 1,5 juz setiap malam itu dirasa sudah pas untuk khatam. Makanya agak gaspol. Gaspol sekali ya. Gaspol. Nah, itu seperti apa ya? Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Kan mengerjakan amalia bulan Ramadan berupa tarawih dan juga membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Kemudian juga mengingat-ingat hafalannya. Kemudian juga ya banyak poin plusnya kalau seperti itu. Berarti memang di sana itu pokoknya
los Al-Quran terus. Al-Quran, Al-Quran lagi, Al-Quran terus, Al-Quran selamanya. Masya Allah. Tapi candu biasanya Gus, kalau memang Iya. kita sudah terbiasa itu kayak ada yang kurang jika kita tidak melaksanakan begitu. Nah, itu sudah merasakan. Iya. Alhamdulillah. Ya, Ya, tapi memang kalau ini Gus, saya ini mau bertanya. Kalau di kampung-kampung itu kan di pondoknya jenengan ya. Kalau di kampung-kampung sendiri kan kalau tidak bulan Ramadan itu jarang mungkin ya. Mungkin ada, tapi jarang. Yeah. Nah, kalau per hari ini kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang ada di musola maupun masjid, itu kadang mohon maaf sekali ngapunten ya, bukan bermaksud menyinggung atau bagaimana, kadang yang kita dengarkan itu kurang lancar. Jadi seperti plegak-pleguk gitu loh Gus. Mungkin tidak apa-apa ya, tapi kadang kurang sedap didengar. Nah, menurut pendapat panjenengan sendiri itu gimana Gus? Apakah wes gak usah gawe mic aja, tidak usah pakai mic saja atau gimana? Baik, kita ketahui memang sifat dasar manusia itu kan ingin diakui. Kebanyakan yang dikejar itu kan validasi, pengakuan gitu ya. Termasuk dalam hal apapun, eksistensi, terlebih adalah dia ingin diakui tentang kemampuan dia atau kecintaan dia dengan Al-Quran dengan cara ingin diperdengarkan untuk membaca Al-Quran setiap tadarus, setiap malam di bulan Ramadan. Maka semangat seperti itu bagus, dalam hal ibadah memang bagus. Namun lebih baik lagi bahwa semangat ini harus berdasarkan ilmu. Semangat ini harus berdasarkan pengetahuan dan kemampuan. Maka kalau bisa hal itu dilengkapi, saya pikir akan menjadi menarik bahwa Al-Quran yang dibacakan di setiap tempat, di surau, di musola, di masjid, itu menjadi menarik karena dibacakan oleh orang yang membaca berdasarkan ilmu dan kemampuan. Lebih baik idealnya kayak gitu. Kalaupun fakta yang terjadi di masyarakat memang ini gimana ya, ini sudah menjadi rahasia umum memang. Saya sering menjumpai itu ada orang mengatakan kayak gini. Misalkan ya, ketika kita membacakan salah satu surat dengan kaf ha ya ain shad, itu kemudian orang yang membaca itu Bismillahirrahmanirrahim ka ha ya aso. Ada juga kadang itu surat hamim gitu, membacanya adalah bukan hamim tapi ha mim. Itu lucu, apalagi kalau di Al-Quran ada bacaan-bacaan aneh yang kadang perlu diingat karena memang berbeda. Mimar kodina hada bismillahi majriha, kemudian la ta'mauna, dan itu memang bacaan-bacaan memang harus dihafal, tidak bisa diketahui tanpa dihafal. Maka ya idealnya sekali lagi ilmu harus ditempatkan di atas segalanya, tapi adab juga harus berjalan berbarengan dengan ilmu. Saya pikir seperti itu. Nah, kaitannya dengan hal-hal semacam itu berarti orang yang lebih tahu berarti wajib untuk mengingatkan begitu ya, Gus. Maksudnya, tapi khawatirnya kadang menyinggung. Nah, seperti itu. Berarti gimana Gus itu? Kita menyikapinya. Saya tertarik dengan kebiasaan yang diajarkan oleh guru-guru kita, dengan sesepuh-sesepuh kita, para ulama-ulama Nahdlatul Ulama dan para wali songo. Mereka itu ternyata memiliki 3 pakem di dalam berdakwah. Ini kalau dikutip dari Al-Quran, 3 pakem ini kalau dipakai terus menerus, ini cirinya NU nih. Ini kalau kita ingat, kita harus pakai ini, kita menjadi mudah. Pertama adalah ud'u ila sabili rabbika, cara ngajak orang kepada jalannya Tuhan. Itu adalah bil hikmah dulu. Wal mau'idotil hasanah. Yang terakhir wajadilhum billati hiya ahsan. Itu urutan. Yang pertama adalah dengan hikmah, dengan kepribadian, dengan contoh, dengan sikap. Kemudian ada mau'idotil hasanah, dengan dinasihati. Kemudian yang ketiga, kalau tidak bisa ajak debat dengan baik. Saya teringat cerita ketika ada seorang anak kecil, dua orang anak kecil. Ini kebetulan saudara kembar, adik kakak. Selisihnya 1 tahun 2 tahun sih, tapi banyak mengatakan ini kembar. 2 anak ini memiliki pengetahuan wudhu yang baik. Kemudian 2 anak ini melihat ada salah satu imam masjid itu wudhunya tidak benar.
Tapi karena anak kecil dua ini pintar di dalam menyampaikan, kemudian dia nyamperin orang tua itu, wahai bapak, wahai kiai, kalau sekarang saya dan adik saya ini mau lomba wudhu, tolong panjenengan sebagai jurinya, nanti tolong dinilai dari kami siapa yang paling baik. Akhirnya dua anak itu lomba wudhu, kemudian diamati oleh bapak kiai tadi. Setelahnya selesai, si anak tadi tanya kepada bapaknya, bagaimana pak, siapa yang menang? Kalian semua menang, kalian semua benar. Ternyata selama ini wudhu saya yang salah. Siapakah anak? Dua orang anak itu adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Keren itu kan? Cara menyampaikannya ya. Iya, itu yang kemudian disebut sebagai hikmah. Dulu para wali songo juga seperti itu. Para kiai-kiai kita, Masyayikh Nahdlatul Ulama juga seperti itu. Ya, sekarang muncul fenomena baru, bukan hikmah yang didulukan, tapi debatnya diduluin. Jadi polanya bukan 1 2 3 tapi 3 2 1. Ini kan jadi repot kalau kayak gini. Itu sering terjadi karena gontok-gontokan pengen jadi yang paling Betul. benar begitu ya. Oke, baik Gus. Ini kita kembali lagi ke dunia pondok ini berkaitan dengan Al-Qur'an. Kalau di pondoknya Panjenengan sendiri menerapkan atau punya metode apa sih biar anak-anak di sana itu benar-benar bisa istiqomah, terus juga merasa ikhlas dan juga senang untuk menjalani rutinitas khususnya untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Pertama yang ingin saya garis bawahi di sini adalah tentang metode. Metode itu di dalam membaca Al-Qur'an atau menghafal itu banyak sekali. Banyak sekali metode membaca, ada ini, itu dan sebagainya. Banyak. Cara menghafal pun juga banyak. Kemudian dari beberapa metode itu sering kita berdiskusi dengan beberapa pengasuh di rumah dan pesantren yang lain dan guru-guru kami, bahwa ternyata semua metode itu tergantung guru yang mengajarkan. Sebaik apapun metode itu, tapi kalau gurunya itu nggak baik ya sudah, dia akan menjadi problem tersendiri. Maka peran paling penting adalah di guru. Ya, kami sepakat akhirnya menyebut metode yang diajarkan di rumah itu dalam membacakan Al-Quran adalah metode Jibril. Itu di luar metode yang sudah ada. Maksudnya Jibril kayak gimana? Metode diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi membacakan kemudian diturukan secara fasih, kemudian juga disamakan. Maka di dalam membaca Al-Quran itu ada salah satu yang perlu digarisbawahi dan itu penting, yaitu penyamaan secara kualitas bacaan, penyamaan secara kualitas hurufnya, yang kemudian itu disebut sebagai istisnad. Ketersambungan sanad itu harus total dari semua hal, termasuk dari sisi bacaannya, hurufnya, wakofnya dan seterusnya. Itu yang pertama tentang metode. Yang kedua yaitu tentang bagaimana biar tetap semangat, biar tetap terjadi suasana yang menyenangkan di pesantren. Memang kita tidak memungkiri ada usia-usia tertentu anak itu memiliki sisi kejenuhan. Maka kita memberikan penekanan, silahkan untuk beraktivitas olahraga, silahkan untuk menyenangkan diri, menghibur diri, dan sambil jalan kita juga sering mendoktrin bahwa hiburan tercerdas seorang penghafal Al-Quran itu dengan memuji Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya. Oh ya, jadi yang pertama tadi yang harus kita lakukan adalah metodenya ya. Terus lalu juga pendidiknya. Betul. Atau orang yang mengajari ya. Begitu ya. Dan harus disiplin juga ya. Harus disiplin. Karena menghafal Quran itu kata bapak, kata ibu itu seperti memegang belut putih. Semakin dipegang semakin lepas. Gak dipegang juga lepas. Gitu. Ilmu keling kalau anak-anak sekarang. Keling. Oke, baik, terima kasih Gus atas penjelasannya. Mungkin boleh kasih tips, masukan, saran, atau mungkin berikan semangat nih buat para anak-anak zaman sekarang atau Gen Z ya, biar makin semangat untuk baca Al-Quran setiap harinya. Monggo. Al-Quran memang harus disampaikan sebagai hal yang menarik dan tidak menakutkan. Maka untuk para Gen Z, menurut saya kita tidak bisa memungkiri waktu dan interestnya anak. Maka silahkan kalian berproses, jangan berhenti berproses dan jangan berhenti untuk belajar.
karena dengan seiring berjalannya waktu itu akan membuktikan dan mengarahkan kalian kepada kebaikan. Yang terpenting menurut saya bagi Gen Z dan Gen Alpha setelahnya itu adalah bagaimana kalian memiliki hubungan yang baik dengan dua orang, pertama kepada orang tua dan yang kedua kepada guru. Saya pikir selesai, itu akan mengarahkan kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Gus Siap. atas waktunya dan juga ilmunya. Baik, itu tadi pemirsa seputar tadarus Al-Quran ya, utamanya di bulan Ramadan. Yuk sama-sama kita suarakan atau kita bunyikan lantunan-lantunan Al-Quran pada bulan Ramadan ini ya, agar kita mendapatkan banyak pahala begitu ya, karena satu huruf saja itu akan dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan, dan tetap semangat menjalani ibadah puasa Ramadan. Demikian saya Nima Tuleliah bersama tim Media Center PCN Kabupaten Nganjuk pamit undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.